Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ustadz Ansori dalam mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Untuk itu, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar untuk ananda semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membagikan materi tentang makna kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri atau disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan suatu undang-undang. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, dia menyatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Artinya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintahannya sudah diganti atau sudah berganti. Lalu selanjutnya, tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi-bagikan lagi kepada badan-badan yang lain. Yang terakhir, tidak terbatas. Artinya itu kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lainnya. Dilihat dari kekuatan berlakunya, maka kedaulatan dapat dibagi dalam 2 macam, yaitu yang pertama kedaulatan ke dalam. Artinya pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa campur tangan negara lain. Yang kedua, kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar memberikan kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Pemegang kedaulatan dalam suatu negara itu terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan, yaitu A. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa negara. Penganut teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus,
Thomas Aquino, dan F.G. Steele. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang, yang pada masa lalunya dengan Kaisar Tennoheika sebagai titisan dari Dewa Matahari. B. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Adapun tokoh-tokoh pendukung teori ini adalah Machiavelli dan Thomas Hobbes. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja itu berkuasa dengan sewenang-wenangnya. Dan Raja Louis yang ke-14 dari Prancis dengan sombongnya berkata, "I était chez moi," yang artinya negara adalah saya. C. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian kekuasaan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan tentang teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. D. Teori kedaulatan negara. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari kedaulatan negara yang tidak terbatas. Negara yang menciptakan hukum, oleh karena itu negara tidak tunduk pada hukum. Tokoh dari teori ini antaranya G. Jelinek dan Paul Laban. E. Teori kedaulatan hukum. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Tokoh dari teori ini diantara lain adalah Immanuel Kant, Hugo Krebs, dan Leon Druget. Sebagian besar negara saat ini menganut teori kedaulatan rakyat dalam sistem politiknya. Kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat suatu undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah, atau spirit of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak memengaruhi dan tidak campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Dan menurutnya, pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan itu, yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang B. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 itu menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang
Keberadaannya, wewenangnya, tugas dan fungsinya ditentukan oleh undang-undang. Namun, penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian dan pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Suatu negara demokrasi apabila memiliki asas atau prinsip-prinsip negara demokrasi, yakni sebagai berikut. A. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang B. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang C. Adanya supremasi hukum. Kemudian asas atau prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam ciri-ciri negara demokrasi, yakni sebagai berikut. A. Memiliki lembaga perwakilan rakyat. B. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. C. Adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Yang terakhir, D. Pemerintahan berdasarkan hukum atau konstitusional. Baiklah, pada video kali ini Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian dari materi yang telah Ustadz sampaikan. Tugasnya, bagaimana menurut pendapat kamu, apakah makna kedaulatan rakyat tersebut sudah berlaku sebagaimana mestinya di negara kita? Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ustadz tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.